Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Saudaraku kaum muslimin, seakidah seperjuangan, bulan Ramadan adalah bulan yang banyak amalia-amalia yang sangat luar biasa. Bersyukurlah yang bisa memelihara amalan-amalan zahir dan amalan-amalan batin. Para ulama telah memberikan tuntunan kepada kita bahwa amalia itu di bulan suci Ramadan tidak saja amal yang sifatnya zahir, tapi hal yang paling penting juga amalan batinnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya telah memberikan tuntunan kepada kita bahwa ibadah itu ismun jami ma yuhibbullahu wa yarda. Semua nama yang merupakan ma yuhibbullahu wa yarda, apa saja yang Allah ridho dan Allah cintai. Syaratnya Allah cintai, Allah ridho. Ya. Yang sifatnya al-batiniyah wa zahiriyah wal batin. Yang sifatnya zahir dan batin. Min afwali wal aqwali. Yang sifatnya perbuatan dan sifatnya perkataan. Jadi ibadah itu bisa perkataan, bisa perbuatan, yang zahir, yang batin. Berarti kalau paham dari definisi ini, ibadah yang mesti kita rawat bukan cuma ibadah-ibadah secara zahir, tapi hal yang penting adalah batin. Salat berjamaah itu ibadah sangat mulia, sangat bagus, yang sifatnya zahir, nampak. Baca Quran adalah zahir. Berzikir, berdoa bisa kelihatan, itu zahir. Bersedekah itu zahir. Qiyamul lail, salat tarawih, tahajud dan seterusnya, itu adalah zahir. Tapi ingat saudaraku, amalan batin, bahkan nasihat para ulama, jauh lebih penting dirawat dibanding dengan amalan-amalan zahir. Banyak dalil baik dari Quran, hadis Nabi SAW. Satu diantaranya adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Ketika Nabi SAW diceritakan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik, bahwa ketika sahabat duduk bersama dengan Nabi berbincang, lalu tiba-tiba Nabi hentikan pembicaraannya dengan para sahabat, lalu mengatakan, "Tala alaikum, akan muncul dari kalian ya, rajulun min ahlil jannah, seseorang yang menjadi ahli surga, yang dijamin oleh Allah ahli surga." Pada saat itu para sahabat heran, karena Nabi berbicara di kalangan para sahabat-sahabat yang dikenal kesolehannya, dikenal kemuliaannya secara amalan-amalan zahir. Tapi Nabi mengatakan akan muncul seorang dari kalian yang menjadi ahli surga, calon penghuni surga. Tentu ciri menjadi sahabat, ciri sahabat ketika mereka mendengarkan ada orang yang mau masuk surga, ciri penghuni surga, ya sahabat itu antusias dan pasti ingin tahu. 3 hari berturut-turut dalam hadis yang cukup panjang, ya, selalu Nabi SAW sampaikan bahwa akan muncul penghuni surga di tengah kalian. Yang hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sama orang yang ditunjuk. Seorang rajulun min ansar, seorang sahabat dari kaum Ansar, yang masih basah jenggotnya dengan bekas udunya, dia tenteng, dia bawa
sandalnya dengan tangan kirinya. Yang orang ini tidak dikenal di kalangan para sahabat, biasa-biasa saja. Maka hari yang ketiga seorang sahabat ingin sekali mau mengambil apa rahasia di balik orang ini sehingga bisa masuk surga, dijamin ahli surga. Seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As mencari alasan untuk bisa menemani orang ini, setidaknya mengamati lebih dekat apa amalannya calon penghuni surga tersebut. Masya Allah, alhamdulillah, malam pertama Abdullah bin Amr bin As mengatakan, pasti sebentar orang ini bayangannya tidak tidur, satu malam suntuk, bangun tahajud, bangun berzikir, bangun berdoa. Tapi ternyata pengamatan Abdullah bin Amr bin As lain. Orang ini sesudah sholat isya tidur, tidak bangun tahajud, biasa saja. Nanti sekali-sekali saja dia berzikir, bangun tidurnya, mengucapkan takbir, ucapkan zikir-zikir, itu saja. Dan menjelang subuh baru bangun, sebagaimana amalan umumnya. Abdullah bin Amr masih berprasangka mungkin besok, mungkin keunggulannya orang ini bukan di malam hari, mungkin pagi harinya dalam dunia kerjanya dia bersedekah, dia menolong orang, dia membantu orang, dia melakukan amalan-amalan soleh di siang hari. Dia ikuti juga tidak ada, biasa-biasa saja. Singkat cerita 3 malam, malam kedua sama, malam ketiga sama. Maka akhirnya kesimpulan Abdullah bin Amr bin As, apa amalannya orang ini? Tapi tidak mungkin Nabi itu salah. Nabi itu adalah shadiq wal masduq, dibenarkan ucapannya dan dia benar, shadiq, dia jujur. Tidak mungkin Nabi SAW keliru. Maka jujurlah Amr bin As mengatakan, sebenarnya tidak ada masalah dengan keluarga kami, saya hanya ingin penasaran, apa amalanmu sampai membuat engkau dijamin oleh Nabi menjadi ahli surga 3 kali berturut-turut. Kata sahabat ini, ya, saya tidak punya amalan apapun selain apa yang kau lihat. Amalan-amalan zahir yang wajib, yang memang menjadi syariat yang diwajibkan, saya kerja. Adapun amalan-amalan batin, itu yang dikatakan oleh seorang sahabat yang dijamin ahli surga ini yang tidak terkenal. Apa dia bilang? Bahwa ada satu hal, bahwa saya tidak punya dendam, tidak punya iri, tidak punya dengki, tidak punya sedikit pun dengan kebencian orang, siapa yang Allah berikan kenikmatan dan kebahagiaan. Maka sahabat ini, Masya Allah, ternyata memiliki amalan batin, tidak iri, tidak dengki, tidak cemburu. Ternyata amalan ini memasukkan ke dalam surga. Saudaraku, berbahagia kalau amalan zahir kita sudah tunaikan, tapi jangan lupa amalan batin yang tidak nampak, keikhlasan, kesabaran, hilangnya rasa cemburu dan dengki terhadap nikmat orang lain, ternyata itu sebuah amalan batin yang sangat besar. Bisa jadi di antara bapak dan ibu amalannya sederhana, tapi bisa menjadi penghuni surga. Bersih hatinya, jernih cara berfikirnya. Aku qouli hadza, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.